adik-adik semua, tentu kalian pernah melihat berbagai macam jenis makhluk hidup, yaitu tumbuhan maupun hewan-hewan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, misalkan di sekolah atau di rumah kalian. Nah, semua makhluk hidup tersebut merupakan contoh dari keanekaragaman hayati. Adik-adik sekalian, coba kalian perhatikan tipe rambut, bentuk wajah, dan warna kulit teman sekelas kalian. Apakah ada yang sama persis? Pasti terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut merupakan contoh keanekaragaman hayati pada manusia. Selain itu, keanekaragaman hayati juga terjadi pada makhluk hidup lainnya, seperti pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Apa itu keanekaragaman hayati? Secara teoritis, keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas tingkat gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Dilihat dari tingkatannya, keanekaragaman hayati terdiri dari 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi ciri dan sifat organisme sejenis yang disebabkan oleh adanya perubahan susunan materi genetik di dalam tubuh masing-masing individu makhluk hidup. Jika susunan genetik dalam makhluk hidup ini berubah, maka ciri dan sifat yang tampak juga akan berubah. Jika terjadi perkawinan individu sejenis yang berbeda karakter, maka keturunan yang dihasilkan juga akan semakin bervariasi. Semakin banyak ciri dan sifat makhluk hidup sejenis, maka keanekaragaman tingkat gen akan semakin meningkat. Dengan adanya variasi inilah yang kemudian memunculkan varietas-varietas makhluk hidup yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari keanekaragaman gen ini dapat kalian lihat pada variasi warna bulu kucing seperti berwarna hitam, putih, orange, dan kombinasinya. Selain pada hewan, keanekaragaman juga terjadi pada tumbuhan, misalnya variasi warna bunga mawar seperti warna merah, putih, dan kuning. Variasi bentuk dan ukuran pada pisang, misalnya pisang burung, pisang kepok, dan pisang raja. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan perbedaan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi antar jenis makhluk hidup, baik pada hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme lainnya pada suatu daerah. Berdasarkan klasifikasi dan identifikasi beberapa ahli taksonomi dan ahli biologi lain, di dunia telah ditemukan sekitar 325.000 jenis atau spesies tumbuhan, 1.600.000 jenis atau spesies hewan, dan 160.000 jenis atau spesies mikroorganisme. Cara paling mudah untuk membedakan keanekaragaman tingkat jenis ini dapat dilakukan dengan mengamati perbedaan dan persamaan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi antar jenis makhluk hidup, baik dalam satu genus maupun dalam satu famili yang sama, akan tetapi memiliki nama ilmiah yang berbeda.
Contoh keanekaragaman tingkat jenis atau spesies tumbuhan terdapat pada famili Araceae. Terdapat beberapa jenis tumbuhan, di antaranya kelapa, Cocos nudgifera, kelapa sawit atau Elais guineensis, aren atau Arangia pinnata, dan pinang atau Areca catechu. Sedangkan keanekaragaman tingkat jenis pada genus Oreocormis, yaitu ikan nila Oreocormilla nilollatus, ikan mujair atau Oreocormis mozambicus. Tingkatan keanekaragaman hayati yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Secara teoritis, keanekaragaman ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik pada suatu daerah. Ada dua bentuk interaksi dalam ekosistem. Pertama, interaksi komponen biotik atau antar makhluk hidup yang meliputi timbal balik antara makhluk hidup sejenis ataupun antar makhluk hidup berbeda jenis yang kemudian membentuk satu komunitas. Kedua, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya, seperti cahaya matahari, air, tanah, suhu, pH, mineral, kelembapan, iklim, ketinggian tempat, dan letak geografis suatu daerah. Secara garis besar, ada dua ekosistem, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Ekosistem daratan meliputi ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, hutan gugur, kars atau gua. Sedangkan ekosistem perairan meliputi ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem eskuali, ekosistem sungai, dan ekosistem terumbu karang. Indonesia dijuluki sebagai pusat keanekaragaman hayati di dunia, bahkan menempati urutan kedua setelah Brasil. Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia disebabkan oleh kondisi lingkungan Indonesia yang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis makhluk hidup. Selain itu, hutan di Indonesia juga menyimpan berbagai macam jenis flora dan fauna di Indonesia yang langka. Di antaranya adalah anoa, atau dalam bahasa Latin Bubbalus sp. Anoa adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Tenggara, hewan ini menjadi kebanggaan dengan menaruhnya sebagai lambang atau maskot provinsi ini. Anoa tergolong satwa liar dan langka yang dilindungi undang-undang di Indonesia sejak tahun 1991. Selain fauna endemik, ada juga flora endemik. Salah satunya yaitu anggrek serat. Anggrek serat atau dalam bahasa Latin Dendrobium utile merupakan flora maskot atau identitas Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama anggrek serat ini didapat lantaran umbi yang mengandung serat dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan anyaman kerajinan tangan. Namun akibat eksploitasi yang berlebihan, anggrek serat yang menjadi maskot Sulawesi Tenggara semakin sulit untuk ditemukan. Yang berikut, Kakak akan menjelaskan karakteristik fauna endemik yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Berdasarkan garis pemisah fauna Wallace dan Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah fauna. Yang pertama, fauna tipe Asiatis atau Indonesia bagian barat, terdiri dari
Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Karakteristik yaitu banyak terdapat jenis hewan menyusui yang berukuran besar serta sebagai macam kera dan ikan air tawar, sedikit burung yang berwarna. Contoh monyet proboscis, orang utan, badak bercula 1, beruang matahari, babi hutan, bebek pohon, burung heron, gajah, dan burung merak. Yang kedua, fauna tipe peralihan atau Australia Asiatik. Terdiri dari Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Contohnya babi rusa, beruang, kuskus, anoa, kuda, kuskus, kerdil, dan komodo. Fauna tipe Australia atau Indonesia bagian timur terdiri dari Papua dan Kepulauan Aro. Karakteristik hewan menyusui yang berukuran kecil dan berkantong, tidak ada kera, sedikit jenis ikan air tawar, dan banyak jenis burung berwarna. Jika keanekaragaman hayati tidak bisa dilindungi, lama-kelamaan akan punah. Di sini, yang menjadi ancaman keanekaragaman hayati itu disebabkan oleh manusia. Kegiatan yang bisa menyebabkan keanekaragaman hayati itu punah yaitu yang pertama, pembukaan areal hutan besar-besaran, di mana hutan tersebut dibongkar dan dijadikan lahan pertanian, pemukiman, dan area transportasi. Selain itu, di dalam hutan, selain ada flora, ada juga fauna. Kalau misalnya hutan itu dibongkar dan dijadikan lahan pertanian, otomatis faunanya akan mati dan punah. Yang kedua, perburuan liar. Nah, biasanya manusia membunuh hewan-hewan yang sudah langka. Nah, itu lama-kelamaan hewan tersebut akan punah. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan apa itu keanekaragaman hayati dan jenis-jenis hewan dan tumbuhan langka apa saja yang terdapat di daerah kita. Oleh karena itu, mengingat pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan kita, maka keanekaragaman hayati perlu dipelajari dan dilestarikan. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Kakak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik sekalian. Bunyi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Yang kedua, sebutkan salah satu contoh flora dan fauna yang endemik sesuai dengan apa yang kalian ketahui dalam pembelajaran tadi. Dikerjakan 10 menit dari sekarang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.